Omeka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Masyarul muslimin jamaah Masjid Al-Faruq, atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita untuk selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai detik ini, sampai malam ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, masih melimpahkan, masih mengucurkan segala nikmatnya kepada kita semua. Nikmatnya Allah berikan kepada kita, nikmat yang diberikan kepada manusia itu sangatlah banyak. Jadi nikmat Allah itu semuanya diberikan kepada manusia. Nikmat Allah diberikan kepada manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun diberi nikmat, hewan pun diberi nikmat. Dan kita ini seorang muslim, manusia seorang muslim, sepatutnya yang kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, sang pencipta kita, maka selayaknya kita seorang muslim yang taat kepada Allah, yang mengaku sebagai hamba Allah. Marilah kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat yang Allah berikan itu, saya katakan tadi, begitu banyak dan tak terhingga. Baik, mungkin kita pernah mendengar nikmat kecil, nikmat yang besar. Hakikatnya nikmat yang Allah berikan itu semuanya itu sangat luar biasa. Mungkin kita pernah mendengar nikmat kecil, misal kita mendengar, melihat, itu sebenarnya bukan nikmat yang kecil. Itulah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada manusia. Coba kita melihat saudara-saudara kita mungkin yang ada kekurangan dalam penglihatan, pendengaran, ataupun anggota tubuh yang kurang lengkap. Mereka itu semua ingin seperti kita, yang semua anggota tubuhnya itu lengkap dan berfungsi semua. Nah, kita yang lengkap ini, visi kita lengkap, komplit, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun nikmat yang paling utama, nikmat yang sangat luar biasa dari seluruh nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini kunci kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai keimanan kita ini digadaikan hanya untuk dunia. Nikmat iman ini kita gadaikan hanya untuk dunia, ya. Yang dimana dunia itu semuanya sementara dan semuanya adalah senda gurau, tipu daya. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Faruq dan semuanya, marilah kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Jadi pertahankan keimanan kita ini sampai kita mati. Hadirin jamaah yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang nikmat ini, mungkin kita ketahui bersama, nikmat itu kita sering ketika kita diberi nikmat kita hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun hakikatnya nikmat yang kita dapatkan itu tidak hanya diucapkan di lisan saja. Oleh para ulama, nikmat itu ada 3 tahapannya. Nikmat yang Allah berikan kita bersyukur, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita itu yakini dalam hati kita. Artinya nikmat yang Allah berikan, misal harta, yakini bahwasannya itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai ada terbesit di dalam hati kita bahwasannya itu adalah hasil kerja keras saya, hasil saya macul, hasil saya berdagang dan lain sebagainya. Itu nanti kategorinya masuk ke dalam syirik, karena dia sombong, karena sombong itu termasuk syirik kecil. Maka oleh sebab itu, nikmat apapun yang Allah berikan, yang nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, itu yakini bahwasannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah ucapkan dengan lisan. Itu tadi kita mengucapkan dengan lisan, yaitu salah satunya mengucapkan kalimat thayyibah. Ini kalimat alhamdulillah, ataupun disempurnakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, tahapan yang paling utama ini, setelah kita yakini dengan hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, maka kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, mungkin kita diberi nikmat sehat, kita gunakan untuk beribadah, sholat. Mungkin kita diberikan nikmat harta, kita gunakan untuk zakat, infak ataupun sedekah. Jadi nikmat itu harus kita implementasikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang kita dapatkan itu malah menjadi bumerang untuk kita, artinya kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoganya kita semua yang ada di sini, dari khususnya jamaah Masjid Al-Faruq dan yang lainnya, pimpinan cabang, majelis tabligh dan lainnya, kita tergolong sebagai orang-orang yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat peringkat salam tak lupa marilah kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dan marilah jadikan beliau ini sebagai idola dalam hati kita, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah.
Dan marilah kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Banyak pertanyaan, bagaimana kita mengenai sunnah beliau? Nah, ini caranya ya kita belajar ataupun mengaji. Bahasanya kalau di sini ngaos, ya, ngaji. Insya Allah ketika kita mengaji, belajar ilmu agama, insya Allah kita mengetahui sunnah-sunnah beliau. Di kehidupan semua apa yang beliau contohkan itu adalah sunnahnya. Maka dari awal bangun tidur hingga tidur kembali itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Maka marilah kita yang mengaku ini sebagai umatnya, ya ayo kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mengamalkan ataupun mengimplementasikan sunnah-sunnah beliau tersebut. Dan jangan kita sampai mencela sunnah-sunnahnya. Ini yang bahaya. Karena kita yang mengaku sebagai umatnya kok kita mencela, itu tidak ada alurnya. Ketika kita sebagai Rasulullah itu sebagai suri tauladan, ya marilah kita contoh sunnah-sunnahnya. Apa yang beliau perbuat, apa yang beliau katakan, marilah kita berusaha sedikit demi sedikit untuk kita laksanakan. Mungkin kalau tidak bisa langsung kita haji, ya kita amalkan yang ringan-ringan dulu. Mungkin kita ada pahala yang seperti berhaji kan, seperti sholat syuruk, itu sholat setelah matahari terbit, setelah sholat subuh, kemudian kita berdiam diri di masjid sampai benang merah, artinya mau terbit matahari. Setelah terbit sedikit, sekitar 1 jam setelah subuh kita sholat, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Itu dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan seperti itu. Dan mungkin ada banyak lagi yang kita bisa kerjakan, sunnah-sunnah yang kita bisa kerjakan semampu kita. Kemudian untuk yang lainnya ya kita niatkan dulu di dalam hati kita masing-masing, saya ingin melaksanakannya. Jangan sampai kita menolak sunnah tersebut walaupun kita belum bisa sekarang. Mungkin nanti dengan proses 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin kita bisa melakukannya. Jadi jangan sampai kita sudah pesimis terlebih dahulu, tapi kita niatkan di dalam hati dan azamkan, insya Allah akan terwujud. Kita akan melaksanakannya. Karena ketika kita niatkan berarti kita sudah mengazamkan tekad yang kuat, insya Allah akan terlaksana. Karena dalam hadis qudsi itu bahwasannya Allah bersama prasangga hambaku. Jadi kita harus yakin kita bisa melaksanakannya walaupun gak sekarang. Jamaah yang sholih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoganya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah sebuah cita-cita kita yang dimana sebagai umatnya Rasulullah kita berharap pada Allah dan izin karena Allah kita mendapatkan syafaatnya. Ketika kita mendapatkan syafaatnya, insya Allah di akhirat nanti kita akan selamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini hanya saling mengingatkan saja, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hanya saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi apabila nanti dalam penyampaian dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya juga masih belajar untuk menyampaikan kepada halayak banyak, pengalaman saya pun belum banyak, insya Allah, tapi semampu saya akan saya sampaikan apa yang saya dapat, apa yang saya ketahui, dan semoganya apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya dan kepada jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai manusia ataupun makhluk yang dimana tidak lepas dari yang namanya
dengan orang lain. Kita diciptakan itu tidak sendiri. Kita diciptakan itu banyak manusia. Contohnya kita sekarang banyak manusia bertebaran. Setiap hari ada manusia yang lahir. Itu di dalam perhitungan dokter itu semuanya setiap hari itu ada yang melahirkan. Jadi penduduk bumi itu setiap hari bertambah. Dan juga setiap hari ada yang meninggal juga. Jadi tetap konsisten, ada yang meninggal, ada yang dilahirkan, ada yang meninggal. Namun yang saya sampaikan bahwasannya kita di kehidupan kita itu tidak lepas dari namanya manusia lain. Artinya mungkin dalam pernah mendengar bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana manusia itu tidak lepas dari orang lain. Manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Tidak mungkin kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Itu bukan interaksi namanya, namun mungkin kurang pas, bukan interaksi. Tapi interaksi itu pasti ada lawan bicara, lawan untuk saling curhat mungkin dan lain sebagainya. Namun di kehidupan kita sehari-hari kita berinteraksi khususnya adalah lisan kita ataupun bahasa Indonesia adalah mulut kita. Lisan itu dari bahasa Arab sebenarnya Pak. Lisan itu artinya lidah. Namun di bahasa Indonesia adalah mulut kita. Enaknya ngomong mulut. Itu yang dimana mulut ini atau lidah ini atau lisan kita ini sering berkata hal-hal yang kurang baik, sering berkata dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang bahasa Jawanya mungkin misuh, bahasa misuh. Mungkin ketika kita marah kita keluarkan bahasa-bahasa yang kehewanan mungkin gitu, mungkin bahasa yang lain. Itu sudah menjadi makanan kita sehari. Mungkin kita sering mendengar orang ngomong seenaknya kepada orang lain. Mungkin kita ada orang yang di bawah umur, misal anak kepada orang tua menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang tua. Itu di zaman sekarang itu sering terjadi. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, jadi Islam itu semuanya sudah diatur dari hal terkecil sampai hal terbesar. Contohnya adalah berkata, tentang perkataan. Di Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman melalui ayat-ayatnya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, bahwasannya ini seruannya untuk orang-orang yang beriman, bahwasannya katakanlah perkataan yang benar. Artinya perkataan yang baik, perkataan yang enak didengar, bukan perkataan yang membuat orang lain marah, membuat orang lain bahasa kita kesuh, bikin marah orang lain. Itu bukan tanda seorangnya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu selalu berkata perkataan yang baik dengan temannya, dengan tetangganya, saudara dekat, saudara jauh, itu menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang halus, yang dimana tidak menyakiti satu sama lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perkataan ataupun ucapan kita itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita berkata di lingkungan kita, di masyarakat, ketika kita berkata yang tidak baik, maka akan menimbulkan hal yang tidak baik juga. Saya pernah mendengar bahwasannya ketika kita menghina orang lain, berkata kotor kepada orang lain, itu sama saja menghina diri kita sendiri. Karena nantinya akan timbul ada timbal balik.
ketika kita mengucapkan yang kotor, pasti yang kita ucapkan itu orang yang mendengar itu akan mengucapkan kembali kata-kata yang kotor. Jadi sama-sama saling menghina dirinya sendiri. Jadi tidak ada untungnya ketika kita mengucapkan perkataan yang kotor ataupun kata-kata yang kasar. Tidak ada untungnya untuk kita. Malah kita termasuk saling menghina satu sama lain, saling merendahkan diri kita. Namun kita merasa yang beriman kepada Allah, ya marilah kita ketika mungkin kita dihina, ya kita balas dengan perkataan yang baik lah. Tapi dalam implementasi sehari-hari kita, aplikasinya jarang yang menemukan ketika kita bahasanya dikatakan dihina orang lain, kita jarang yang sabar gitu. Malah kita saling menjelekkan, saling mencela, mencari kesalahan orang tersebut, sama-sama saling menghina. Nah, ini sudah terjadi di masyarakat. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkata yang baik dalam ayat ini, bahwasanya Allah itu akan memperbaiki amalan-amalan kita. Jadi awalnya itu dari perkataan baik, kita paham bahwasanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan memperbaiki amalan-amalan kita, dan juga Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Maka keuntungan yang kita dapat adalah Allah memperbaiki amalan kita dan menghapus dosa kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang perkataan ini juga mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang ibu-ibu ataupun kaum wanita itu, ya mungkin semuanya lah ya pernah berkata-kata di belakang orang lain, artinya menghibah. Arti menghibah itu membicarakan orang yang kita bicarakan tidak mengetahuinya. Kita mungkin sering seperti itu, menghibah, berkata-kata di belakang orang lain. Ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ghibah ini disamakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu seperti memakan bangkai, yang dimana bangkai itu pasti bau menjijikan lah nantinya. Tapi kita memakannya, diibaratkan seperti itu. Maka perbuatan seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan hibah ini tanpa kita sadari pasti kita lakukan, sekecil apapun. Bagi kita lagi ngumpul, mungkin ibu-ibu lagi ada hajatan misal di tetangga, kumpul, ya udah pasti di situ membicarakan, awalnya mungkin biasa saja, bahas yang mungkin bumbu-bumbu, namun lama-lama pasti akan masuk ke areal membicarakan orang lain. Kemudian bapak-bapak pun mungkin seperti itu, membicarakan orang lain. Maka ini perbuatan yang sangat dicela ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita perbuatan ghibah ini kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita lakukan terus-menerus. Jangan kita lakukan continue, tapi kita hilangkan, kalau bisa hilangkan. Karena ini perbuatan yang sangat membuat orang lain tidak enak gitu. Membuat orang lain nanti timbulnya lama-lama fitnah. Timbulnya nanti orang tersebut ketika mendengar tidak terima, timbulnya kerusuhan. Jadi satu sama lain menjadi musuh. Nah, itu akibat dari kita menghibah. Selagi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga timbulnya adalah negatif, efeknya negatif dalam kehidupan kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita katakan itu semuanya kan dicatat oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita katakan, apalagi perkataan yang buruk, pasti akan dicatat oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
dalam Quran Shaf ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, ya sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi dalam ayat ini maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Jadi marilah kita harus selalu waspada, karena orang yang bertakwa, orang yang beriman itu cirinya adalah kita selalu berhati-hati di dalam hal apapun, dalam berbuat, berkata dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat. Maka marilah camkan dalam hati kita masing-masing, mulai dari sekarang marilah kita jaga lisan kita ini, marilah kita jaga mulut kita ini dalam berkata-kata. Ketika kita selalu mengucapkan, terbiasa mengucapkan yang buruk, insya Allah itu akan terbiasa. Jadi maka jangan kita biasakan hal yang buruk, tapi kita biasakan hal yang baik. Mungkin ketika kita, misal kita biasakan ketika kesandung astagfirullah, la ilaha illallah, insya Allah nanti kelamaan akan terbiasa. Mungkin kita mendapat musibah apapun, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, insya Allah akan terbiasa. Namun ketika kita mendapatkan musibah, misal tersandung, kita ucapannya asem, mungkin bahasa enaknya asem, apalagi sampai menggunakan kalimat hewan, itu insya Allah itu akan terbiasa juga. Jadi semua yang kita lakukan itu diawali dari kebiasaan kita. Jadi marilah awali kebiasaan itu dengan hal yang baik, terutama dengan ucapan kita ini, lisan kita ini. Marilah kita biasakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Hadirin saudara rahmatullah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian ada riwayat lain dari Imam Muslim, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallima ayyil muslimina khairan qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang baik? Beliau menjawab di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang orang-orang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Di dalam hadis ini, dalam dua hadis ini, yang dikatakan seorang muslim yang baik, seorang muslim yang paling baik itu dia bisa menjaga lisan dan juga tangannya. Jadi menikah introspeksi diri. Berarti kita kalau selalu mengucapkan kata-kata yang buruk, sudah jelas kita berarti belum menjadi muslim yang baik. Namun itu jangan jadikan udah terlanjur, udah lanjutin aja, padahal saya sudah nggak baik. Bukan seperti itu. Namun marilah kita jadi motivasi, walaupun kita sudah terlanjur, ya marilah kita ubah perilaku tersebut. Kita ubah sedikit demi sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat, yang dimana manusia juga tidak lepas yang namanya dari
kesalahan ataupun dosa. Namun Allah menyukai orang-orang yang berbuat dosa itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata yang namanya terlambat sebelum ajal menjemput. Jadi selama roh ataupun nyawa itu masih ada dalam diri kita, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Artinya kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Al-Bukhari juga dikatakan bahwasanya man yadmanni li ma baina li khayyanihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Ya, artinya barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bahwasanya memberikan sebuah peringatan ataupun bukan peringatan, namun statement bahwasannya ketika kita bisa menjaga di antara dua janggut, artinya berarti kan antara kumis dan janggut yang ada di dagu, tengah-tengahnya berarti kan mulut kita ataupun lisan, maka Rasulullah SAW itu akan memberikan kepadanya jaminan masuk surga. Jadi masuk surga itu enak, Pak. Cuman menjaga lisan bisa masuk surga. Jadi hanya kita bisa menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang kasar. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan akan diberi jaminan orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjaga lisan kita, maka Allah akan permudah kita masuk surga. Namun jangan jadi patokan saja, oh saya sudah berkata tidak baik, saya sudah jamin masuk surga ini. Enggak seperti itu. Namun tadi di ayat Al-Quran bahwasanya Allah menegaskan ketika kita menjaga lisan pasti Allah akan memperbaiki amalan kita. Nah, jadi jangan jadikan salah paham. Ketika sudah kita menjaga perkataan kita, kita sudah benar-benar menjaga, namun kita enggak sholat, kita melanggar tidak menjalankan sholat 5 waktu, melanggar syariat-syariatnya, melanggar yang Allah larang. Ya bukan seperti itu. Namun tadi dikatakan ketika kita menjaga lisan kita, maka Allah akan memperbaiki amalan kita. Jadi jangan sampai ada pemahaman, oh saya sudah baik nih perkataan saya, jadi saya sudah jamin masuk surga, saya nggak butuh sholat lagi. Nggak seperti itu. Namun ketika kita menjaga lisan kita, insya Allah Allah akan membimbing kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, itu keuntungan bagi kita. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan, dijamin oleh Rasulullah, kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah jadikan ini sebagai motivasi kita untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, sungguhnya tidak sesuatu apapun yang paling berat timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membenci orang yang berkata kotor. Ketika Allah sudah benci, maka ya udah, orang tersebut akan ditinggalkan, tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting jemaah sekalian untuk menjaga lisan kita ini. Ketika kita berkata kotor, maka Allah akan membenci kita, Allah akan meninggalkan kita, tidak mengurusi kita lagi. Artinya bahasa kitanya, kita dijor-keloworkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sangat rugi ketika Allah membenci kita. Jadi jangan sampai kita dibenci
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang lisan ini ada cara jemaah sekalian ketika kita tidak bisa berkata-kata yang baik. Misal kita mau ngomong tapi kok bingung gitu. Caranya ya kita diam. Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik dan atau diam. Di caranya kita bisa terhindar dari perkata-kata yang kotor, perkataan yang buruk. Caranya satu, ya kita diam ketika kita tidak bisa berkata yang baik. Mungkin kita dalam kehidupan mungkin ada teman kita, saudara kita yang ribut dengan kita. Dia ngomong seenaknya misal. Ketika kita tahu bahwasannya, oh saya pernah dengar ini, bahwasannya ketika kita dicela dan lain sebagainya, saya bingung mau apa ya. Kalau dibalas ya dosa. Kemudian ya kita dengan diam saja. Jangan kita tanggapi orang yang berkata yang tidak baik. Ketika kita tanggapi ya sudah, emosi sama emosi ya sudah jadi bara api, semuanya membara. Jadi keluar semua omongan-omongan kasar. Ya sebab itu jamaah sekalian, cara yang terbaik kita bisa menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk adalah dengan auliyasmut, uskut bahasa Arabnya itu. Jadi diam. Dengan diam insya Allah kita terhindar dari dosa berkata yang kasar. Insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak cerita sedikit Pak Bu. Saya juga untuk hal berkata ini, saya juga kan berada di sebuah pendidikan. Saya mengajar lah bahasanya. Setiap hari itu Pak, saya ke sekolah ngajar anak gitu. Ya bukan ngajar, hanya membagi ilmu lah. Itu yang namanya kata-kata kotor itu selalu keluar di anak tersebut. Anak sekolahan, anak pendidikan, tapi kata-katanya itu tidak bisa dijaga. Itu pengalaman saya. Ini nyata real. Anak zaman sekarang yang namanya berkata kotor itu kayak sudah jadi kebiasaan. Jadi apa ya? Sudah enteng banget itu ngomong itu. Misuh itu enteng. Gak ada gak ada rasa bersalah. Mungkin diomongi, yaitu berhenti. Ketika diomongin, dinasehatin, ya, ketika itu ya berhenti. Namun ketika sudah campur lagi, ngomong lagi, ngomong yang kotor lagi. Itu kenyataan anak zaman sekarang. Saya kan di SMP, ngajar di SMP, itu seperti itu. Padahal ada gurunya, guru lagi mungkin duduk, anak-anak itu, siswa itu mungkin tongkrongan lah di kursi. Ya udah kalau itu ngomongnya tuh nggak bisa dikontrol. Sampai guru yang ngomongin juga sampai bosan lah pasnya. Sampai bola-bali ngomong ya pada baik, nggak ada bedanya. Tapi tidak berhenti untuk menasehati. Apalagi ketika anak tersebut lagi main game. Nah, ini kayaknya saya lihat itu dari kata-kata kotor tersebut awalnya dari main game dulu. Mesti sering ketika kalah main game Mobile Legends, mungkin tahu Bapak Ibu sekalian. Itu ketika ada yang kalah, langsung kata-katanya keluar yang nggak jelas. Itu pasti. Dan setelah dia nggak pegang HP pun dia terbawa. Karena saya lihat di video-video orang yang ngegame itu kata-katanya itu nggak bisa dikontrol Pak. Contoh yang gamers itu kata-katanya itu pasti
keluar kata-kata hewan dan lain sebagainya. Jadi bahasanya dari HP terlebih dahulu. Kayaknya dari anak tersebut itu awalnya dari HP. Jadi HP tersebut mempengaruhi kehidupannya juga. Dia bahasanya sudah terbiasa mendengar hal tersebut, kemudian dia tiru. Mungkin kalau nggak pakai bahasa seperti itu nggak gaul mungkin. Jadi bahaya sekali untuk anak-anak zaman sekarang. Kata-katanya tidak bisa terhindar dari kata-kata kotor, karena awalnya dari HP. Maka HP ini sangat berbahaya bagi anak-anak zaman sekarang. Anak SD, MI SD, kelas 1, kelas 2 udah pegang HP. Saya lihat ya semuanya seperti itu. Ngomong kasar itu enak banget, karena awalnya pegang HP dan main game. Udah, itu pasti dia keluar kata-kata seperti itu. Jadi sangat bahaya sekali anak zaman sekarang ketika memegang HP kemudian main game seperti itu. Rata-rata sampai bahasanya kehilangan kontrolnya, sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk hal perkataan ini, mulut kita ini, lisan kita ini, marilah kita jaga. Jangan kita selalu terbiasa dengan perkataan-perkataan yang keluar, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor. Karena ketika sudah terbiasa setiap hari, maka seterusnya akan terbiasa, ya sudah, tidak bisa terkontrol lagi. Maka sebab itu jamaah sekalian, pentingnya kita belajar mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini agar menjadi pedoman dalam hati kita, agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, terhindar dari hal-hal yang buruk dalam diri kita. Maka marilah kita selalu belajar ataupun mengaji, khususnya adalah ilmu agama, karena ilmu agama tersebut akan membimbing kita di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang namanya dunia itu membimbing agama, enggak ada. Tapi sebaliknya, agama itu akan membimbing kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat. Jadi marilah kita prioritaskan kita akhirat dulu. Artinya kita belajar agama, kita mengamalkan agama. Insya Allah kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang marilah kita berkata yang baik. Ketika kita tidak bisa berkata yang baik, marilah kita diam. Marilah kita mending menang ketika kita tidak bisa berkata yang baik. Nah, marilah kita melihat, buka mata kita jamaah sekalian, anak-anak zaman sekarang. Marilah kita jaga mungkin dari anak-anak bapak ibu sekalian, dari HP khususnya. Karena saya juga ketika mengajar itu pasti anak itu tidak lepas yang namanya HP. Sedang belajar pun dia ingatnya HP dulu. Walaupun sudah diingatkan, pegangnya ya HP. Jadi sampai bosan untuk mengingatkan seperti itu. Maka marilah kita HP ini kalau bisa orang tua bisa mengaturnya. Jangan sampai dicor keluarkan, maka timbulnya halnya negatif semua jamaah sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf pada jamaah sekalian. Kepada Allah saya ucapkan astaghfirullahaladzim. Sa'iri billahi fi sabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.